Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Suni 08, mari kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni khususnya untuk siswa sekolah dasar, dengan tema mari melaksanakan sholat. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita buka pertemuan kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Kabulkanlah doaku. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama adalah memahami makna ibadah sholat. Yang kedua, mengetahui waktu-waktu sholat. Dan yang ketiga, yakni mengetahui makna atau arti dari bacaan sholat. Yang keempat, menceritakan pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Dan yang terakhir, yakni mempraktikkan gerakan sholat. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pengertian sholat. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sekali lagi, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Bukan dimulai dengan niat, tetapi dimulai dengan takbiratul ihram. Terus niat di mana? Niat adalah dibaca di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan sholat diakhiri dengan salam, tentunya dengan syarat dan rukun tertentu. Dilihat dari pelaksanaan, sholat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah sholat wajib atau sering disebut juga dengan sholat fardu. Yang kedua yakni sholat sunnah atau yang biasa disebut juga dengan sholat nafilah. Sholat wajib yaitu sholat yang harus atau sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Bila ditinggalkan akan mendapatkan dosa atau murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila dilaksanakan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pahala yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah sholat fardu atau sholat wajib. Sholat fardu yakni ada 5 waktu. Dimulai dari pagi hari yakni sholat subuh, terdiri dari 2 rakaat. Dilanjutkan dengan sholat zuhur di siang hari, yakni 4 rakaat. Dan di sore harinya kita melaksanakan sholat asar dengan rakaat yang berjumlah 4. Selanjutnya yakni sholat maghrib yang dilakukan atau dilaksanakan di petang hari atau pertengahan antara sore dan malam. Itu namanya sholat maghrib di petang hari. Jumlah rakaatnya yakni ada 3 rakaat. Dan di malam hari kita melaksanakan sholat isya dengan 4 rakaat.
Sedangkan sholat sunnah yaitu sholat yang boleh dilaksanakan, boleh juga ditinggalkan. Bila kita melaksanakan, tentunya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila tidak dilaksanakan, maka tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Jadi sholat sunnah ini adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, untuk menyempurnakan apabila sholat fardu atau sholat wajib kita ada yang kurang sempurna. Yang termasuk di dalam sholat sunnah itu sangat banyak sekali. Di antaranya yakni sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat witir, dan masih banyak sholat-sholat sunnah lainnya. Kita sekarang akan belajar waktu-waktu sholat fardu atau sholat wajib, dimulai dari sholat subuh sampai dengan sholat isya. Sholat telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam firman-Nya, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Mari kita mulai dari sholat subuh. Untuk waktu sholat subuh, yakni dimulai dari terbitnya fajar shidik sampai terbitnya matahari. Kenapa fajar shidik? Karena fajar itu terbagi menjadi dua, yakni fajar shidik dan fajar kidhib. Fajar kidhib yakni fajar bohong, ya, itu fajar itu muncul sebelum fajar yang sesungguhnya, yakni fajar shidik. Jadi ketika malam menjelang pagi hari, di situ akan ada fajar kidhib, bohong, kemudian kembali lagi menjadi gelap atau malam hari, kemudian muncul lagi fajar shidik atau fajar yang sesungguhnya. Dan itulah dimulainya sholat subuh. Sholat subuh diakhiri atau waktunya habis apabila matahari telah terbit. Berikutnya yakni waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat atau ketika matahari tepat di atas kepala lewat sedikit atau tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang suatu benda sama panjang ukurannya dengan bendanya. Itu untuk waktu sholat zuhur. Nah, kemudian untuk waktu sholat asar, yaitu mulai dari bayang-bayang suatu benda yang ukurannya sama panjang dengan bendanya atau habis waktu sholat zuhur sampai terbenamnya matahari. Jadi apabila terbenam matahari, kita sudah tidak boleh melaksanakan sholat asar, karena waktu sholat asar telah selesai. Dilanjutkan dengan waktu sholat maghrib. Untuk sholat maghrib, yakni dimulai dari terbenamnya matahari atau habisnya waktu asar sampai hilangnya awan yang berwarna merah. Sahabat-sahabat sekalian, awan yang berwarna merah ini biasanya muncul mulai di sore hari, ya, sekitar jam 4 itu sudah ada awan yang dikelilingi dengan warna
oren agak merah-merahan. Semakin malam artinya menjelang maghrib itu semakin terang. Tetapi kita tidak menggunakan awal mulanya. Yang digunakan adalah hilangnya, ya. Jadi ketika awan yang berwarna merah itu sudah hilang, maka waktu sholat maghrib telah selesai. Dilanjutkan dengan waktu sholat isya. Untuk sholat isya, yakni dilaksanakan di malam hari, yakni sejak hilangnya awan yang berwarna merah atau habisnya waktu maghrib sampai dengan terbitnya fajar shidik, atau sampai dengan waktu subuh telah datang. Itulah yang berkenaan dengan waktu-waktu sholat. Jadi yang perlu kita pahami bahwa waktu sholat itu tidak ditentukan oleh jam, ya, tetapi ditentukan oleh fenomena alam. Kalau jam itu hanya memperkirakan saja, tetapi dengan adanya ilmu astronomi, ilmu falak, maka kita semakin mudah memahami waktu-waktu sholat. Berikutnya kita akan belajar bacaan sholat beserta maknanya. Sholat kita akan semakin sempurna serta akan lebih khusyuk jika kita memahami makna atau arti atau terjemah dari bacaan sholat yang kita laksanakan. Mari kita memahami makna bacaan sholat. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram dan adanya di dalam hati. Dan takbiratul ihram sendiri bacaannya adalah Allahu Akbar, memiliki makna Allah Maha Besar. Dilanjutkan dengan doa iftitah. Bacaan doa iftitah itu sangat banyak sekali, dan di sini hanya mencontohkan satu bacaan doa iftitah saja, yakni yang berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas taubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Yang memiliki makna, dan ini harus kita hafalkan supaya ketika kita membaca doa iftitah kita juga tahu arti, terjemah atau makna apa yang kita baca. Arti dari doa iftitah tersebut yakni, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin. Sahabat-sahabat sekalian, usahakan kita mengulang-ulang kembali sampai kita menghafal maknanya. Setelah doa iftitah, kita lanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Tentunya sahabat-sahabat semuanya sudah hafal bacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai dengan ayat yang pertama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai ayat ke-7. Yang kalimat terakhir adalah waladdallin. Untuk ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim memiliki makna
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih bisa juga diartikan dengan Maha Pemurah. Ayat kedua yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang ketiga yakni Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah atau Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat keempat Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ke-6 Ihdinas siratal mustaqim, memiliki makna tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan ayat terakhir yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itulah makna dari bacaan surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, biasanya di rakaat pertama dan rakaat kedua dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan bacaan ruku atau ruku dan bacaannya. Bacaan ruku yakni Subhana Rabbiyal Azim. Ada juga yang membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ada juga yang membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada juga yang membaca Subuhun Quddusu Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, dan seterusnya. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bacaan ruku itu banyak sekali. Dan untuk yang kita hafalkan sekarang adalah Subhana Rabbiyal Azim, dengan makna Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Jadi bacaan ruku Subhana Rabbiyal Azim yakni Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Setelah ruku kita lanjutkan dengan i'tidal, dan bacaan i'tidal itu juga banyak sekali. Kita hanya mengambil sebagian saja, yakni kita pakai Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd atau walakal hamdu kalau dibaca akhirnya. Bacaan i'tidal memiliki makna Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Berikutnya setelah i'tidal yakni kita melaksanakan sujud dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la, yang memiliki makna Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi. Kembali lagi, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bacaan-bacaan sholat sangat banyak. Kita boleh memilih yang mana. Dan kita untuk saat ini kita membaca bacaan sujud dengan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi. Setelah sujud, kita lanjutkan dengan duduk antara dua sujud dengan bacaan Allahumma ufirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sekali lagi, Allahumma ufirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, penuhilah kebutuhanku, berikanlah aku petunjuk dan berilah aku rezeki. Itu
makna dari duduk antara dua sujud dengan bacaan yang standar kita pakai, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ini harus kita ulang-ulang dan benar-benar harus kita hafalkan bacaan sholat beserta maknanya. Kita lanjutkan, yakni bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir sama, cuma nanti sedikit perbedaan ya. Untuk bacaan tasyahud awal, yakni ini pun ada beberapa bacaan yang kita pakai, yakni at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya, segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang sholih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat-sahabat sekalian, berikutnya yakni bacaan tasyahud akhir. Bacaannya sama dengan tasyahud awal dengan ditambah sholawat Nabi. Jadi dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai dengan syahadat tadi, kemudian ditambahkan dengan sholawat Nabi. Dan bacaan sholawat Nabi salah satunya diantaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Maknanya, ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad seperti rahmat yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya seperti berkah yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang maha terpuji lagi sangat mulia di seluruh alam. Itu bacaan tasyahud akhir. Kemudian berikutnya adalah bacaan salam. Tapi sebenarnya ada bacaan yang disunnahkan sebelum salam ya. Tetapi untuk saat ini kita langsung saja dengan bacaan salam. Bacaan salam yakni Assalamualaikum warahmatullah. Ada juga Nabi Muhammad mencontohkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi standar kita adalah Assalamualaikum warahmatullah. Maknanya semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepada sekalian alam. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita harus mengulang-ulang kembali bacaan dan maknanya agar ketika kita melaksanakan sholat, hati kita bisa memikirkan maknanya sehingga kita lebih sempurna dan lebih khusyuk. Sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita akan membahas pengaruh sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, ada nggak pengaruhnya? Nah, berikut adalah pengaruh
sholat apabila kita melaksanakan sholat dengan benar, dengan tertib serta khusyuk, ya. Nah, pengaruh yang akan kita dapatkan yakni yang pertama, bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ya, karena sholat setelah ditentukan waktunya, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, yang kedua adalah sholat menjaga kebersihan. Kenapa dikatakan sholat menjaga kebersihan? Karena ketika kita sholat, kita diwajibkan mensucikan diri kita dengan berwudu. Oleh karena itu, sholat bisa menjaga kebersihan. Untuk yang ketiga, selalu berniat mencari ridha Allah. Dan yang keempat, hidupnya pastinya disiplin, karena sudah terbiasa melaksanakan melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan yang keempat, apabila kita sholat dengan khusyuk tertib, maka hati kita akan menjadi tenang, tentram, dan damai. Kemudian pengaruh yang keenam, yakni memiliki sikap dan gerak yang dinamis dalam hidup. Dan yang ketujuh, tentunya memiliki sikap tawadhu, terutama ketika kita sujud, bahkan ya kepala kita lebih rendah yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, memiliki sikap yang baik kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yakni tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tentunya pengaruh masih banyak yang lainnya, tetapi kita untuk saat ini hanya membahas tentang 9 pengaruh. Yang kesembilan yakni tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah katakan, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Laksanakanlah sholat, karena sholat itu dapat mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar atau perbuatan maksiat. Sahabat-sahabat semuanya, pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Sholat merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali keutamaan yang didapatkan dari ibadah sholat. Pelaksanaan sholat boleh dilaksanakan di rumah ataupun di masjid atau di mana saja. Tetapi tentunya sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala 27 kali lipat, bahkan lebih baik dibandingkan sholat munfarid atau sholat yang dilaksanakan sendiri. Di sisi yang lain, setiap langkah yang kita langkahkan kaki kita ke masjid itu pun dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita melaksanakan sholat berjamaah. Untuk laki-laki, sebaiknya sholatnya dilaksanakan di masjid atau di mushola. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih telah belajar bersama Kang Suni 08. Sekali lagi, sahabat-sahabat semuanya, mari kita sholat dengan tertib, sholat dengan benar, sholat dengan khusyuk, dengan cara memahami makna setiap bacaan sholat yang kita baca. Dan akhirnya, terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang bersedia untuk subscribe, like, dan juga share. Semoga tidak hanya kita yang bermanfaat, tetapi bermanfaat untuk seluruh orang yang melihat tayangan ini.